Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu yang terus kami alami dan rasakan hingga sekarang ini. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menaikkan puji sembah kami kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau. Oleh sebab itu, berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah kami boleh bersuka cita menikmati hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam ibadah ini. Amin. Mari katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Katakan, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali di
Haleluya. Walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang kami percaya Tuhan, yang aku percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Nya haleluya, ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi. Bukan terbang tinggi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkan kami Tuhan, selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, dalam rasa percaya kami terjadi mujizat sembari firman Tuhan disampaikan. Terjadi pemulihan sembari firman Tuhan disampaikan. Terjadi perkara-perkara ajaib ketika firman Tuhan disampaikan. Hidup kami diubahkan, semakin nyata Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Maka kami percaya dan berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dan lakukanlah apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu, kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, biarlah nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sembari mendengarkan firman Tuhan, kita buka telinga, buka hati kita. Berkata kepada Tuhan, bentuklah aku menurut firman-Mu, jadikanlah ya Tuhan apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidupku. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Suatu saat ada seorang pendeta bertanya kepada jemaat yang dilayaninya, "Jemaat yang terkasih, kita ini orang percaya, orang Kristen, orang percaya. Apakah kita masih bisa menjadi kurang percaya?" Semua jemaat terdiam, lalu mulai ada 1-2 orang berbisik-bisik, "Orang percaya ya percaya, Pak." Namun ada juga jemaat yang berkata pelan, tidak berani bersuara lantang, "Betul juga ya Pak, kita ini orang percaya tapi kadang kita menjadi kurang percaya juga." Sang pendeta tersenyum lalu berkata, "Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini orang Kristen, orang percaya. Namun kita tak pernah lepas dari perasaan kurang percaya." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang ditanyakan pendeta ini, yang dijawab oleh jemaat menjadi pengalaman kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bahwa dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, tidak sepenuhnya kita itu selalu ada dalam keadaan percaya total kepada Tuhan. Kadang-kadang kita dibawa oleh situasi dan kondisi, mulai menjadi ragu-ragu dan kurang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa tuh yang harus kita perbuat supaya kita tetap menjadi orang percaya yang terus bertahan dalam kepercayaan itu dan tidak dikendorkan sedikit pun. Dikisahkan ketika Tuhan Yesus selesai memberi makan 5.000 orang dengan mujizatnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dibagi-bagikan cukup untuk 5.000 orang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pergi. Lalu murid-muridnya disuruhnya, "Kamu duluanlah berlayar, seberangi danau Galilea ini." Murid-muridnya mungkin bertanya-tanya,
mau ngapain Tuhan? Kita tinggal sendirian. Dia tidak bawa perahu. Kalau zaman sekarang, ngapain Tuhan suruh kita berangkat duluan? Dia tak bawa mobil. Dia tak bawa sepeda motor. Lalu dia akan berjalan menyusul kita pakai apa? Tetapi murid menurut begitu saja. Mereka naik ke perahu lalu berangkat duluan menyeberangi danau Galilea. Tuhan Yesus menggunakan waktu sendirinya itu untuk berdoa kepada Bapaknya. Bahkan diulang bahwa ia doa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tidak ada siapa-siapa. Ia menikmati waktu bersama dengan Allah Bapaknya. Tetapi murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk berangkat duluan itu ternyata tidak sampai ke tepi pantai di seberang dalam waktu yang diharapkan oleh mereka. Kenapa? Karena gelombang sedang tinggi, karena angin sakal. Apa itu angin sakal, Bapak Ibu? Ini bahasa Indonesia ya, saya baru tahu ada bahasa yang namanya sakal. Sakal itu adalah membentur atau memukul, itu namanya sakal. Jadi angin sakal adalah angin yang memukul kapal, angin yang membentur kapal, sehingga kapal atau perahu itu tidak dapat melaju. Tidak dapat melaju dengan cepat, dengan kencang, karena sekali dayung, dua kali dayung, angin gelombang dan angin menghantam kapal itu mundur lagi, dayung lagi, hantam lagi dari depan, mundur lagi. Jadi murid-murid itu berjuang terus menghadapi angin sakal itu sambil berusaha supaya perahu mereka tidak tenggelam. Mereka menghadapi angin yang berlawanan dengan tujuan mereka, sehingga mereka tidak sampai kepada tujuan yang mereka mau tuju. Di tengah situasi itu, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Dan kita tahu, murid-murid ketakutan karena dikira melihat hantu. Tetapi puji Tuhan, kita tidak di situ fokusnya ya. Saya cerita lebih cepat. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku. Ini aku Yesus gurumu, tenanglah. Gak usah kamu takut. Gak usah kamu mengira melihat hantu. Ini aku Tuhanmu. Segera murid-murid merasa tenang meskipun angin dan gelombang terus menghantam perahu mereka. Mereka tenang karena ada Tuhan yang menyusul mereka, apalagi Tuhan menampakkan kuasanya atas alam. Laut yang bergelora tak mampu menenggelamkan Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan berarti Tuhan Yesus belajar ilmu meringankan tubuh gitu ya. Di Shaolin Temple ilmu ginkang gitu rupa meringankan tubuh. Konon karena saya punya teman yang bercerita kepada saya, dan ayahku itu pendekar dari Tiongkok sana, merantau sampai ke Indonesia di Jakarta. Dia seorang ahli kungfu. Dia itu bisa lari cepat, bisa berjalan di atas atap tanpa harus ragu-ragu, berjalan dengan cepat di atas atap rumah. Karena ayahku itu belajar ilmu meringankan tubuh, katanya begitu ya. Ya bangga sekali bercerita kepada saya. Tentu Tuhan berjalan di atas air untuk menunjukkan kuasanya, bukan karena belajar di Shaolin ya, jauh sekali. Tetapi Ia berkuasa atas alam semesta ini. Ia berkuasa atas air, Ia berkuasa atas badai. Meskipun badai belum berhenti, murid-murid tenang karena ada Tuhan. Tetapi ada apa dengan Petrus? Saya tidak tahu. Harusnya Petrus itu berkata, Tuhan, segeralah ke perahu, tolonglah kami menghadapi badai ini, Tuhan, tolong kami.
Tidak. Petrus itu malah berkata, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ada apa dengan Petrus, Bapak Ibu? Rupanya Petrus sedang dilanda rasa keraguan. Apakah itu sungguh Tuhan? Sehingga ia berkata, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus itu ragu tetapi juga percaya. Petrus itu kurang percaya tetapi juga percaya. Kenapa ada rasa percayanya? Sebab ia berkata, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Itu tanda kepercayaan. Itu tidak main-main. Kalau itu hantu, ia akan mati tenggelam. Tetapi ada rasa percaya di dalam dirinya bahwa yang dihadapannya itu sungguh Tuhan. Sehingga ia berkata, kalaupun aku nanti berjalan di atas air, terjadi sesuatu padaku, pasti aku ditolong. Kalau itu sungguh Tuhan, bahkan mungkin aku tak akan pernah tenggelam menghadapi badai ini. Sebab Tuhan itu memberi contoh. Dia tak pernah tenggelam. Ia mengalahkan badai itu. Ia tak pernah ditakutkan sedikit pun oleh badai itu. Petrus percaya. Tetapi dalam rasa percayaannya itu sedikit terbersit, ada rasa kurang percaya. Dan di sana murid-murid yang lain disuguhkan sebuah tontonan atraksi, Bapak Ibu sekalian. Atraksi yang sedang menegangkan, karena Tuhan berkata, datanglah. Artinya, yuk berjalan di atas air, datanglah. Murid-murid di atas kapal mungkin berkata, Pet, nekat kamu, nekat ya kamu. Enggak, aku percaya itu Tuhan, aku pasti bisa berjalan di atas air. Tapi kok kamu berkata, jika itu engkau, bukankah kamu enggak percaya? Iya sih, dikit sih, ada ragu dikit, tapi aku percaya kok dia itu Tuhan. Akhirnya Petrus mulai melangkahkan kakinya di atas air. Seluruh isi kapal menanti-nanti dengan degup kencang. Dada berdegup kencang, akankah Petrus selamat? Seperti kita menonton Markus dan Kevin, The Minion, karena saya suka menonton bulu tangkis. Dan ketika bulu tangkis itu The Minion bermain berlaga, aduh, bukan hanya The Minion yang di sana itu yang dagdikduk, yang nonton di depan layar televisi itu juga dagdikduk. Ini The Minion sedang bermain. Kita itu menanti-nanti, bisa menang atau kalah ini. Ia itu ranking 1 dunia, tetapi beberapa kali juga kalah. Sehingga saya yang menonton juga belum tentu ini menang. Tetapi saya berharap dia menang. Begitu Petrus melangkahkan kakinya di atas air, tidak tenggelam. Murid-murid kagum, luar biasa, tidak tenggelam. Petrus semakin percaya, itu sungguh Tuhan, aku tidak tenggelam, itu Tuhan. Ia melangkah lagi, itu Tuhan, aku tidak tenggelam. Ia melangkah menjauhi kapalnya semakin jauh. Sama seperti saya menonton The Minion itu. Tiba-tiba The Minion itu melangkah mengumpulkan angka demi angka. 1, 2, 3, 4, 5 sampai lebih dari 10. Sedangkan lawannya masih di kisaran angka 3. Saya berdegup. Sebentar lagi ini tanda-tanda kemenangan akan diraih. Begitu set game point, saya menanti bola masuk terakhir dan saya meloncat kegirangan bersama The Minion.
Saya menanti itu. Dominion meninggalkan lawannya. Petrus melangkah dengan tegap. Itu ternyata Tuhan, aku berjalan di atas air. Tetapi rupanya tidak lama, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba Petrus melihat dan merasakan tiupan angin. Tiupan angin sakal itu. Angin sakal itu menghalangi perahu untuk maju. Sekarang angin sakal itu menghalangi Petrus untuk percaya penuh kepada Tuhan. Angin sakal itu membuatnya ragu. Angin sakal itu membuat percayanya mulai turun. Murid-murid mulai dibuat dak-dikduk karena Petrus tiba-tiba berhenti melangkah dan mereka menyaksikan kakinya mulai turun. Ayo Petrus, ada apa denganmu? Ayo percaya lagi Petrus. Murid-murid di dalam kapal itu, di dalam perahu mungkin berteriak-teriak, Petrus, ayo aku dukung kamu, ayo. Sama seperti Dominion, kalau kita sedang nonton bulu tangkis sama seperti saya. Ketika angka itu sudah tinggi, tetapi kemudian ia buat kesalahan-kesalahan sendiri. Bola nyangkut di net lah, lob yang terlalu jauh kah, sehingga buat kesalahan-kesalahan sendiri, sehingga melawan itu menyusul angka demi angka, semakin mendekati angka, mau menyamakan angka yang sudah diraih oleh Markus dan Kevin. Wah, dalam situasi seperti itu pasti saya, aduh, ayo. Kalau saya diizinkan nonton langsung gitu mungkin, bisa, ayo Kevin, ayo Markus, begitu rupa. Tetapi kadang-kadang harapan saya tidak terkabul. Silakan dapat ditampilkan tombol parameter iman. Bapak Ibu sekalian, iman kita itu mesti harus kepercaya begini terus. Yang ke arah sana itu ya, ke arah sana, ke arah kiri. Mesti percaya. Tapi kadang-kadang ada situasi yang menantang kita. Ada angin sakal dalam tanda petik yang mau menghambat rasa percaya kita. Ada tantangan yang sedang menghadang kita, bahkan bukan menghadang, melawan iman kita. Dalam situasi seperti itu, kita mulai meragukan Tuhan. Sungguhkah itu Tuhan? Karena kok rasanya aku tidak tenang. Kok rasanya menakutkan tantangan ini. Sehingga dari rasa percaya itu, jarum penunjuk itu mulai bergerak. Bergerak meninggalkan rasa percaya. Kita dibawa menjadi orang yang kurang percaya. Kita dibawa untuk mendekati rasa tidak percaya. Sedang bergerak seperti itu. Dan pesta kemenangan pun mesti harus ditunda karena orang sedang bergumul dengan rasa percayanya. Karena sedang ada tantangan di depan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hidup kita orang percaya, yang paling utama itu bukanlah statnya. Halo? Yang paling utama bukan stat atau dimulainya. Bagi orang yang percaya itu yang terpenting adalah stat sampai garis finish, terus konsisten. Apa gunanya kita mulai dengan roh, lalu kita akhiri dengan daging? Kata firman Tuhan. Apa gunanya kita mulai dengan percaya, lalu kemudian kita tinggalkan rasa percaya itu dan mengakhirinya dalam rasa tidak percaya kepada Tuhan?
teman saya, seorang pelari yang sudah beberapa kali ikut lomba. Saya diajak beliau, ayo Pak latihan, mumpung belum tua. Aduh Pak, beratku segini, saya bilang begitu. Beratku 80 kilo Pak, 85 sekarang malah. Gara-gara banyak makan di Pontianak. Lalu teman saya bilang, aku dulu 90 lebih daripada kamu, 90 kilo. Sekarang dia langsing Bapak Ibu sekalian. Diajak saya tanya kepada dia, gimana sih caramu lari? Lari itu ada tekniknya Pak Denny. Kalau jarak dekat 100 meter, sprint bolehlah 100 meter jarak dekat 100 meter sprint, lari kencang sejak start, kencang sampai finish. Begitu finish lepas. Tetapi kalau engkau menempuh lari 17, 25 km, engkau tidak boleh itu start dengan lupa bahwa jarak tempuhmu masih panjang. Engkau mesti ngatur nafasmu, engkau mesti punya teknik, engkau mesti latihan. Supaya apa? Supaya tidak putus di tengah jalan. Bapak Ibu sekalian, perjalanan iman itu perjalanan langkah panjang. Amin. Maka saya berpesan sesuai dengan firman Tuhan. Percaya itu tidak hanya di awal, tetapi harus sampai pada akhir. Semangat itu tidak hanya di awal, tetapi sampai pada akhir. Oleh sebab itu, jangan kita itu di awal menggebu-gebu, tetapi kemudian merasa semua yang saya lakukan tidak ada gunanya. Tantangan begitu banyak. Tuhan tidak pernah segera menolong aku. Ya mungkin ada, tetapi dia diam saja. Kita sering kali menyalahkan Tuhan, tapi sebenarnya yang salah adalah diri kita. Mengapa saya katakan begitu? Karena Tuhan itu setia, kasih setianya tidak berkesudahan. Ia menyuruh murid-murid untuk menaiki kapal. Ia tahu murid-murid sedang dilanda angin sakal. Dia tidak diamkan, dia datang menunjukkan, aku penguasa atas alam ini, jangan takut. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan iman kita menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan dan problem dalam hidup kita ini. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita berkata, kenapa engkau tidak buat aku percaya Tuhan? Kenapa engkau tidak buat aku terus melangkah di atas air meskipun angin atau apa kek? Lah lalu semua ini, tidak ada angin, tidak ada badai, lalu semua. Sehingga aku tetap bisa berjalan ke arah engkau. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita itu iman selalu ada tantangan, ada angin sakal atas iman kita. Saya ingat ada kata-kata hamba Tuhan yang selalu berpesan ketika anak-anak selesai dibaptis. Ya, ketika anak-anak orang yang pertama kali dibaptis lalu keluar dari baptisan, hamba Tuhan ini berpesan, ini baru awal, bukan akhir. Setelah ini mungkin engkau akan banyak ngalami tantangan akan imanmu. Pesan saya, jangan kendor. Pesan saya, tetap semangat. Rupanya hamba Tuhan ini melihat ada banyak anak Tuhan selesai dibaptis, selesai juga kemudian tidak berapa lama tidak lagi ke gereja, yang pelayanan tidak lagi melayani, yang biasanya doa tidak lagi doa, sudah tidak nongol lagi. Bapak Ibu, iman kita itu menghadapi tantangan. Iman itu menghadapi angin sakal. Masalahnya bukan pada Tuhan, sebab Ia selalu ada bersama-sama dengan kita.
Masalahnya adalah apa? Perasaan kita. Masalahnya apa? Pengertian kita. Sehingga ketika kita itu belajar beriman, terjadi masalah dalam kehidupan kita. Tuhan, aku percaya itu Engkau. Kalau itu Engkau, aku pasti sembuh dari sakit. Ketika kita mengucapkan iman, aku pasti sembuh dari sakit, tiba-tiba tidak langsung sembuh. Kok didiagnosis dokter lagi, ada tambah sakit inilah, komplikasi ini. Aduh Tuhan, kok ada angin begitu banyak. Aku mau percaya sungguh-sungguh, tetapi angin ini datang lagi. Aku dikatakan begini dan begitu. Ini sakitmu ini ada tambah lagi ini. Mulailah percaya kita itu bergerak semakin menjauh dari rasa percaya. Tuhan, aku mulai bisnisku. Tetapi belum, ini krisis global sedang melanda. Oh, ada saja krisis-krisis lokal. Ini harga naik-naik secara global, tetapi sekarang ada krisis lokal. Pesaingku itu begini, begitu menghambat aku, ada orang-orang yang tidak suka padaku. Bermain harga dan lain sebagainya. Kita mulai tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Angin sakal itu memang tujuannya membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau kita semua percaya kepada Tuhan sampai pada garis finish. Amin. Melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Mengabarkan Injil dengan segala tantangan yang ada yang membuat kita berkata, ini bukan saatnya mengabarkan Injil. Tetapi kita mau terus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Sebab itu menjadi tantangan bagi kita ketika ada banyak hal yang sedang dihadapkan kepada kita. Sampai Tuhan memanggil kita. Kita setia sebagai pemberita Injil. Oleh sebab itu, apa yang mesti dilakukan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus itu, Rasul Petrus ya, adalah orang yang cepat bertindak, cepat berinisiatif, tetapi ia dibangun di atas dasar yang rapuh. Ia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka kalau kita ingin pandum percaya kita itu tetap ada dalam rasa percaya, kita mesti punya hubungan dekat dengan Tuhan setiap saat. Di tengah kesibukan kita, di tengah segala problem yang sedang kita hadapi, tetap punya relasi dengan Tuhan dekat. Amin. Saat ibadah adalah waktu kita berelasi dengan Tuhan. Saat malam pujian dan doa adalah waktu kita dekat dengan Tuhan. Maka saya mengundang Bapak Ibu sekalian, yuk kita ramaikan malam doa dan pujian kita setiap hari Kamis 1 bulan 2 kali. Supaya kita belajar mengagungkan menyembah Tuhan. Supaya hati kita terus diarahkan untuk tetap percaya. Kalau ada angin, ada tantangan coba menggesernya, kita ditarik lagi, tetap percaya kepada Tuhan. Selain juga waktu-waktu pribadi kita melalui benih firman, kita bangun iman kita. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita ditarik lagi untuk percaya.
Jawabannya itu Bapak Ibu. Sebab kalau kita dalam kondisi kurang percaya, kita baca ayat terakhir. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini ada yang aneh di sini. Harusnya begini, "Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang?" Loh ya betul, kalau percaya ngapain bimbang, kan betul ya? Tetapi ini, "Hai orang yang kurang percaya." Loh, kalau orang kurang percaya mesti bimbang toh Tuhan. Tidak harus dikasih kata mengapa. "Hai orang yang kurang percaya." Kok Tuhan berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu kita ini orang percaya, tetapi sedang bergumul dalam dunia ini. Kadang-kadang kita ditarik untuk menjadi orang yang kurang percaya karena ada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Karena ada halangan-halangan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa kurang percaya, yang perlu dilakukan adalah jangan bimbang. Apa? Jangan bimbang. Kalau kita sedang merasa ragu, kalau kita sedang merasa kurang percaya, jangan terus itu menguasai diri kita. Sebaiknya kita harus mengangkat itu. Kita bisa berkata, "Tuhan, aku percaya. Tuhan, Engkau tahu aku sedang dibawa untuk menjadi orang yang kurang percaya, tetapi aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau." Dan itu hanya bisa diungkapkan oleh orang yang mengenal Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang punya relasi dengan Tuhan. "Tuhan, ada sesuatu yang mau menghalangi percayaku, tetapi aku tidak mau menjadi bimbang Tuhan. Aku percaya Tuhan." Kalau ada hari ini Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal yang mau menghadang rasa percayamu kepada Tuhan, jangan pernah menjadi bimbang. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku percaya. Aku saat ini kurang percaya, tapi aku mau percaya Tuhan." Bapak Ibu, kalau hari ini pekerjaanmu sedang punya tantangan, mungkin ada persoalan-persoalan yang sedang engkau hadapi, jangan pernah tinggal dalam rasa kurang percaya itu dan menjadi bimbang. Tetapi katakan, "Tuhan, aku mau percaya. Aku percaya akan pertolonganmu. Aku percaya akan kekuatanmu. Aku percaya akan mujizatmu." Tuhan memberkati kita semua.